Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kembali lagi kita bersama-sama pada pagi ini merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu, kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih memberikan kami bagi kami anak-anak-Mu. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat, sukacita, itu semua karena berkat Tuhan. Terlebih lagi pada pagi ini ada kesempatan bagi kami untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, buka hati dan pikiran kami supaya firman kami baca, kami melakukan itu dalam kehidupan kami hari hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu kami bersyukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, pada pagi ini saya mengajak Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. Saya akan membacakan bagi kita semua. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tema yang akan kita renungkan bersama adalah menang bersama Kristus. Menang adalah harapan setiap orang. Dalam sebuah pertandingan atau perlombaan, bila seseorang dinyatakan dirinya sebagai pemenang, maka orang itu pasti sangat bersukacita. Mungkin orang itu akan mentraktir temannya, mungkin orang itu akan merayakan kemenangannya. Yang pasti orang itu sangat bersukacita. Nah, pagi hari ini saya ingin memberitahu bagi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kita yang mendengar firman pada pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang telah menang, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Saya ingin katakan bahwa kita yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang telah menang. Dan kemenangan kita ini bukanlah kemenangan yang semu, tetapi kemenangan sejati, kemenangan yang menyangkut keselamatan hidup kita, kemenangan terbesar dalam sejarah hidup kita. Nah, kemenangan apakah itu? Kita akan melihat 3 poin yang akan kita renungkan bersama. Pertama, kemenangan atas maut. Maut adalah kematian. Kematian adalah momok terbesar dalam hidup manusia. Siapa manusia yang tidak takut mati? Setiap kita pasti takut mati. Itu sebabnya setiap orang berusaha kontrol kesehatan. Gimana dok, kesehatan saya? Ketika dokter berkata, ya puji Tuhan kondisi kesehatan Anda baik, hasil laboratorium membuktikan organ tubuh Anda sehat. Waktu dokter berkata begitu, kita lega. Ya syukur saya sehat. Tetapi ketika dokter berkata, maaf ya Pak, maaf ya Bu, jangan kaget dulu. Setelah saya periksa, ternyata saya temukan ada sedikit masalah dengan kesehatan Bapak atau Ibu. Langsung dengar itu, pasti setiap orang down. Bukannya mulai pucat, saya punya penyakit ya. Apalagi bila dokter berkata, penyakit ini sudah sangat parah. Pasti setelah divonis begitu, selain down, orang itu mulai dekatkan diri dengan Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah saya. Oh Tuhan, sembuhkanlah saya. Hari-hari akan dilalui dengan hati yang takut, karena sakit bisa mengantar orang kepada kematian. Setiap orang pasti mengalami ketakutan akan kematian. Tetapi puji Tuhan, pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada kita, ada sebuah kabar sukacita, berita kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Dia yang telah mati di kayu salib menebus dosa dan kesalahan kita. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Kematian telah dikalahkan oleh Yesus. Dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah segnatmu? Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah kemenangan pertama yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak akan mati selama-lamanya, tetapi kita akan hidup selama-lamanya. Namun jangan puas dulu, sebab setelah kita bangkit,
kita akan diperhadapkan dengan dua tempat, yaitu surga dan neraka. Bila orang masuk ke surga, dia masuk ke sana untuk selama-lamanya. Demikian juga bila orang masuk ke neraka, dia juga akan masuk ke sana untuk selama-lamanya. Jadi ini adalah masalah paling serius di dalam hidup kita manusia. Setiap orang pasti tidak akan mau masuk neraka. Setiap orang pasti memilih masuk surga. Hanya sekarang persoalan bagaimana caranya masuk ke surga. Bukankah saya ini orang berdosa? Siapa di dunia ini yang berani berkata, saya orang suci, saya orang kudus, saya pasti masuk surga? Saya yakin tidak seorang pun berani berkata seperti itu. Karena jelas firman Tuhan berkata demikian. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10 sampai dengan 12. Benarkah tidak ada seorang pun yang berbuat baik? Tentu ada. Tetapi ingat, perbuatan baik manusia itu tidak sempurna. Hari ini manusia bisa baik sama orang tuanya, besok ribut sama orang tuanya. Hari ini baik sama mertuanya, besok ribut sama mertuanya. Hari ini baik sama saudaranya, besok saudaranya dimusuhi. Kita manusia bisa berbuat baik, tetapi tidak sempurna dan jujur bila tidak akan dapat menebus dosanya sendiri. Yang kedua, kemenangan atas dosa. Tetapi puji Tuhan, pagi hari ini saya ingin memberitahukan pada kita sekalian kemenangan yang kedua, yaitu kemenangan atas dosa. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan berkata demikian, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Roma 5 ayat 8 sampai dengan 9. Istilah kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, maka kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Untuk menjelaskan hal ini, saya ingin ceritakan kisah murka Tuhan terhadap bangsa Mesir yang waktu itu menghalangi bangsa Israel beribadah kepada Allah. Tuhan memerintahkan Musa untuk menyuruh seluruh orang Israel melabur ambing pintunya dengan darah domba. Bila malaikat maut berjalan di tengah-tengah kota Mesir, maka malaikat maut tidak akan membunuh seorang pun yang ada di rumah orang Israel. Tetapi bila tidak ada darah domba yang dilaburkan di ambang pintu, maka malaikat maut akan masuk dan membunuh anak sulung orang Mesir. Peristiwa ini menjadi lambang akan Paskah Perjanjian Baru, di mana bukan darah domba lagi yang dipakai untuk menebus dosa, tetapi darah Tuhan Yesus sendiri. Inilah kemenangan yang luar biasa. Kemenangan inilah yang akan mengantarkan kita menuju ke surga. Yang ketiga, kemenangan atas iblis. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bila kita sudah ditebus oleh darah Yesus, maka kemenangan ketiga kita peroleh, yaitu kemenangan atas kuasa iblis. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini memang ada berbagai macam pandangan orang tentang iblis. Ada yang berkata demikian. Pertama, saya selamanya tidak akan percaya adanya setan atau iblis. Saya tidak pernah lihat yang namanya setan, jadi saya tidak percaya. Yang kedua, saya percaya setan itu ada. Buktinya ada orang bisa kena santet, melembung perutnya, kena guna-guna, kena gendang, kena pelet. Ada juga yang kebal dibacok, enggak mampan. Semua itu bukti bahwa setan itu memang ada.
Saya percaya setan itu ada, tetapi saya enggak tahu bagaimana cara mengatasinya. Yang ketiga, saya percaya setan itu ada, makanya saya beri dia itu sesaji. Saya beri dia makan supaya dia tidak mengganggu saya. Saya tidak ganggu dia, dia pun pasti tidak akan ganggu saya. Benarkah ketiga sikap di atas? Jawabnya tidak benar. Bila kita adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, jangan takut. Setan tidak bisa menyentuh kita. Setan tidak bisa mencelakai kita. Bahkan yang luar biasa, kita bisa mengusir setan itu dengan kuasa nama Yesus. Di seluruh muka bumi ini tidak ada setan yang berani dengan nama Yesus. Saudara bisa buktikan sendiri bila ada orang yang kerasukan setan. Coba saudara tangani sendiri. Jangan dulu panggil pendeta. Asal saudara sungguh-sungguh percaya Yesus, maka saudara akan bisa usir setan itu. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 7-8, "Pergilah, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan." Usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Inilah kemenangan kita yang luar biasa yang Tuhan kita berikan kepada kita. Bapak Ibu, marilah tetap tinggal dalam Tuhan, lakukanlah perintah Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita perbuat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka apapun yang kita perlu, apapun yang kita butuh, Tuhan pasti akan memberikan bagi kita. Demikian firman Tuhan dan renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah dan berkat kesehatan. Pada pagi ini kami bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami baca dan merenungkan, kami melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan Tuhan, aktivitas kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Berkati sertailah kami, dan setiap langkah-langkah kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami, otoritas kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin.